Ternyata Joy Boy tidak terlahir sebagai legenda. Ia memulai semuanya dari nol, tanpa guru, tanpa petunjuk, dan membangun kekuatan yang bahkan melampaui buah iblis sedikit demi sedikit. Melalui penglihatan misterius di dimensi Nika, Luffy menyaksikan langsung bagaimana sosok yang dikenal sebagai penyelamat dunia itu tumbuh dari pemuda biasa menjadi figur paling berpengaruh dalam sejarah. Semakin besar pula misteri yang belum terjawab. Yuk langsung kita bahas. Kali ini kita akan masuk ke bagian cerita yang benar-benar mengubah segalanya. Sebab apa yang sedang dialami Luffy saat ini bukan lagi sekedar latihan biasa, bukan pula pertarungan untuk menjadi lebih kuat. Yang sedang terjadi adalah sebuah perjalanan menembus masa lalu. Sebuah perjalanan yang memperlihatkan kehidupan sosok paling legendaris dalam sejarah dunia. Di dalam dimensi Nika, kesadaran Luffy perlahan semakin mendekati inti dari energi matahari. Semakin dalam ia masuk ke dimensi misterius itu, semakin banyak pula rahasia yang terbuka di hadapannya. Awalnya Luffy hanya melihat miniatur kerajaan kuno yang berdiri megah di hadapannya. Sebuah gambaran kecil dari dunia yang telah hilang selama berabad-abad. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. Energi matahari yang mengalir di dalam ruangan tersebut tiba-tiba bereaksi. Dalam sekejap pemandangan di sekitar Luffy berubah. Miniatur yang sebelumnya hanya bisa ia lihat dari kejauhan mendadak terasa hidup. Bangunan-bangunan menjadi nyata, jalanan mulai dipenuhi suara. Angin berhembus pelan di antara kota yang telah lama menghilang dari sejarah. Luffy seolah tidak lagi menjadi penonton. Ia benar-benar berada di sana. Ia berjalan di masa lalu. Ia melihat dunia melalui mata Joy Boy. Dan dari sinilah semuanya dimulai. Sebelumnya Luffy telah menyaksikan masa muda Joy Boy. Saat itu Joy Boy hanyalah seorang pemuda yang memiliki kemampuan karet dasar dari buah iblisnya. Ia belum menjadi legenda, ia belum menjadi simbol harapan dunia. Ia hanyalah seorang pemuda biasa yang terus bertarung melawan berbagai ancaman. Lalu perlahan Luffy menyaksikan bagaimana Joy Boy membangkitkan awakening miliknya. Tubuhnya berubah, rambutnya memutih. Aura kebebasan yang luar biasa mulai memancar dari dirinya. Mode Nika pertama kali lahir. Namun yang paling mengejutkan bukanlah awakening tersebut, melainkan saat Joy Boy secara tidak sengaja menyentuh sesuatu yang jauh lebih besar, energi matahari. Kekuatan yang bahkan jauh melampaui kemampuan buah iblis itu sendiri. Dan kini penglihatan yang diterima Luffy mulai bergerak semakin jauh ke masa depan. Tahun demi tahun berlalu, Joy Boy tumbuh menjadi sosok yang semakin kuat. Pertarungan demi pertarungan terus ia hadapi. Musuh yang muncul pun bukan lagi penjahat biasa. Mereka jauh lebih kuat, jauh lebih berbahaya, jauh lebih mengerikan. Namun setiap kali Joy Boy menang, ada satu hal yang selalu bertambah. Energi matahari miliknya. Sedikit demi sedikit, setahap demi setahap. Tidak ada jalan pintas, tidak ada keajaiban. Joy Boy membangun seluruh kekuatannya dari nol. Dari 1%, 2%, 3%, dan terus meningkat melalui perjuangan yang tidak pernah berhenti. Saat melihat semua itu, Luffy mulai menyadari sesuatu. Dirinya ternyata sangat beruntung. Selama ini ia mendapatkan banyak bantuan. Ia mendapatkan petunjuk. Ia mendapatkan warisan. Bahkan peningkatan energi matahari yang ia peroleh beberapa waktu lalu datang secara instan. Sementara Joy Boy harus menemukan semuanya sendirian. Tidak ada guru, tidak ada petunjuk, tidak ada orang yang menunjukkan jalan. Ia belajar melalui kegagalan, melalui luka, melalui pertarungan, melalui pengalaman hidup yang panjang. Semakin banyak yang Luffy lihat, semakin besar pula rasa kagumnya terhadap sosok itu. Namun di saat yang sama, muncul pertanyaan yang terus menghantui pikirannya. Jika Joy Boy sehebat ini, jika Joy Boy sekuat ini, lalu bagaimana mungkin ia bisa kalah? Bagaimana mungkin sosok yang hampir tak terkalahkan ini akhirnya tumbang? Apakah Imu benar-benar lebih kuat? Ataukah ada sesuatu yang belum diketahui dunia? Sebuah pengkhianatan, sebuah jebakan, atau sebuah pengorbanan?
Pertanyaan itu terus berputar di dalam benak Luffy. Namun sebelum ia menemukan jawabannya, penglihatan tersebut kembali bergerak maju. Kali ini memperlihatkan perubahan besar dalam kehidupan Joy Boy. Suatu hari, setelah bertahun-tahun melindungi kerajaan kuno, Joy Boy membuat keputusan yang mengubah sejarah dunia. Ia memutuskan untuk pergi. Ia memutuskan untuk berlayar. Ia memutuskan untuk menjadi seorang bajak laut. Kerajaan kuno memang menjadi rumah yang sangat ia cintai. Di sana ia membantu banyak orang. Di sana ia melawan para penjahat. Di sana ia menemukan keluarga dan sahabat. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa dibendung, jiwa petualangnya. Semakin lama, dorongan untuk menjelajahi dunia menjadi semakin besar. Dunia yang luas memanggil namanya. Lautan yang tak berujung menunggu kedatangannya. Dan akhirnya, Joy Boy meninggalkan tanah kelahirannya. Pada saat itulah sejarah berubah. Karena untuk pertama kalinya, dunia memiliki seorang bajak laut. Joy Boy menjadi bajak laut pertama dalam sejarah. Saat kapalnya mulai berlayar meninggalkan pelabuhan, ada satu benda yang langsung menarik perhatian Luffy. Topi jerami. Iya, topi jerami itu sudah ada sejak awal perjalanan Joy Boy. Topi yang sama, Simbol yang sama, warisan yang sama. Topi jerami yang kini tersimpan di ruang rahasia Marijua. Melihat pemandangan tersebut membuat Luffy semakin penasaran. Dari mana Joy Boy mendapatkan topi itu? Apakah ia membuatnya sendiri? Ataukah seseorang pernah mewariskannya kepada dirinya? Jika benar ada orang lain yang memberikan topi jerami kepada Joy Boy, maka artinya masih ada tokoh penting lain dalam sejarah yang belum pernah diketahui dunia. Rahasia demi rahasia mulai bermunculan. Namun penglihatan itu tidak memberi semua jawaban. Karena tujuan penglihatan ini bukan untuk membuka seluruh masa lalu Joy Boy, melainkan hanya menunjukkan perjalanan hidupnya. Perjalanan yang membentuk legenda terbesar dalam sejarah. Tahun demi tahun berlalu, nama Joy Boy semakin dikenal. Petualangannya membawa dirinya ke berbagai penjuru dunia. Ia menghadapi musuh yang semakin kuat. Ia bertemu orang-orang luar biasa. Dan tanpa disadari, era bajak laut mulai lahir. Semakin banyak orang yang mengikuti jejaknya. Lautan mulai dipenuhi kapal-kapal baru. Bendera-bendera mulai berkibar. Namun tidak semua bajak laut memiliki tujuan yang sama. Sebagian mencari kebebasan, sebagian mencari petualangan, sebagian ingin menjelajahi dunia. Tetapi sebagian lainnya hanya mengincar kekuasaan, harta, dan dominasi. Di antara ribuan kelompok bajak laut yang bermunculan, ada satu nama yang mulai terdengar semakin sering. Sebuah nama yang membuat banyak orang ketakutan. Sebuah nama yang reputasinya tumbuh sangat cepat. Davy D. Jones. Saat pertama kali mendengar nama itu, Joy Boy hanya merasa penasaran. Karena kemanapun ia pergi, orang-orang selalu membicarakan sosok tersebut. Katanya sangat kuat, katanya sangat kejam, katanya tak terkalahkan. Katanya memiliki ambisi yang mampu mengguncang dunia. Awalnya Joy Boy tidak terlalu memedulikannya. Tujuan mereka berbeda. Joy Boy hanya ingin berpetualang, sedangkan Davy D. Jones mengejar kekuasaan. Mereka tidak memiliki alasan untuk saling bermusuhan. Namun ternyata Davy D. Jones tidak berpikir seperti itu. Baginya hanya ada satu penghalang menuju puncak dunia, Joy Boy. Selama Joy Boy masih hidup, selama nama Joy Boy masih berdiri di atas semua bajak laut, maka Davy D. Jones tidak akan pernah menjadi nomor satu. Dan itulah alasan mengapa ia mulai memandang Joy Boy sebagai musuh. Sebuah rivalitas besar perlahan mulai lahir. Rivalitas yang mungkin menjadi salah satu konflik terbesar pada era dunia kedua. Lalu untuk pertama kalinya, Luffy akhirnya melihat wujud Davy D. Jones. Dan reaksi pertamanya benar-benar tidak terduga, karena sosok itu sangat mirip dengan Hachi. Ternyata Davy D. Jones adalah manusia setengah gurita. Namun bukan penampilannya yang paling mengejutkan, melainkan sesuatu yang berada di dalam kapalnya, sebuah peti harta karun raksasa. Saat peti itu terbuka, Luffy terdiam. Di dalamnya terdapat puluhan, mungkin ratusan, buah iblis. Berbagai jenis buah iblis tersimpan di sana, seperti koleksi yang sangat berharga.
Pemandangan itu langsung mengingatkan pada seseorang, Kurohige. Dan memang tidak mengherankan, karena Davidi Jones adalah leluhur dari garis keturunan yang sama. Sifat mereka pun sangat mirip. Sama-sama memburu kekuatan, sama-sama mengumpulkan buah iblis, sama-sama memiliki ambisi yang sangat besar. Saat melihat peti tersebut, Luffy semakin yakin bahwa suatu hari nanti, Joy Boy dan Davidi Jones pasti akan bentrok. Dan ketika hari itu tiba, dunia tidak akan pernah sama lagi. Sementara Luffy masih tenggelam dalam penglihatan masa lalu Joy Boy di dalam dimensi Nika, dunia nyata tidak berhenti bergerak. Di Elbaf, peperangan justru semakin brutal dari menit ke menit. Langit dipenuhi asap. Tanah raksasa yang biasanya tenang, kini berubah menjadi medan perang penuh kehancuran. Raungan monster menggema ke seluruh penjuru negeri. Ledakan demi ledakan terus terdengar tanpa henti. Namun di tengah kekacauan itu, sebuah fakta mulai terlihat jelas. Pasukan Elbaf perlahan mulai membalikan keadaan. Satu persatu Homies kuno yang sebelumnya terlihat mustahil untuk dikalahkan, kini mulai tumbang. Awalnya, Homies naga kuno berhasil ditebas oleh Zoro setelah pertarungan yang luar biasa sengit. Kemudian Sanji menyusul dengan mengalahkan Homies Badapurba yang memiliki daya hancur mengerikan. Tak lama setelah itu, Skopper Gaban juga menunjukkan mengapa dirinya pernah menjadi salah satu legenda era Roger. Dengan kemampuan yang masih sangat menakutkan, ia berhasil menjatuhkan Homies Elang Angin yang terkenal karena kecepatannya. Lalu kelompok Jinbe, Robin, Bonnie dan Lilith berhasil mengatasi Homies Mamut Air yang sebelumnya membuat banyak pasukan kewalahan. Namun kemenangan itu ternyata belum menjadi akhir. Masih ada monster-monster lain yang berkeliaran di berbagai wilayah Elbaf. Dan salah satu pertempuran paling menarik saat itu terjadi di area yang dijaga oleh Nami, Usopp, Franky dan Brook. Di sana berdiri seekor Homies beruang kutub raksasa. Tubuhnya menjulang seperti gunung es hidup. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Napasnya saja mampu membukukan area luas di sekitarnya. Monster itu berkali-kali menyerang dengan kekuatan es yang sangat berbahaya. Nami dan Usopp yang masih belum pulih sepenuhnya harus berjuang keras hanya untuk bertahan hidup. Namun mereka tidak sendirian. Franky terus menghujani monster itu dengan rentetan serangan jarak jauh. Nami mengendalikan cuaca untuk mengganggu pergerakan lawan. Usopp memanfaatkan setiap celah untuk memberikan serangan pendukung. Dan ketika pertahanan Homies itu mulai melemah, Brook bergerak. Dalam sekejap, tubuh kurusnya melesat seperti kilat. Kecepatannya begitu tinggi hingga nyaris tidak terlihat oleh mata biasa. Bongkahan-bongkahan es raksasa yang menghadang jalannya langsung terbelah menjadi dua hanya dengan satu ayunan pedang. Semakin dekat, semakin cepat, semakin mematikan. Hingga akhirnya, tebasan terakhir dilepaskan. Sebuah serangan bersih yang menembus pertahanan Homies beruang kutub. Suasana mendadak hening. Beberapa detik kemudian tubuh monster itu retak. Retakan demi retakan mulai menyebar dan akhirnya raksasa es tersebut runtuh. Kemenangan berhasil diraih. Franky langsung tertawa puas. Usopp bahkan hampir tidak percaya mereka berhasil mengalahkan monster sebesar itu. Namun Brook hanya tersenyum. Menurutnya, kemenangan itu bukan hasil dirinya seorang. Tanpa serangan-serangan pendukung dari Franky, Nami, dan Usopp, ia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk mengakhiri pertarungan tersebut. Meski begitu, kondisi Brook dan Usopp benar-benar terkuras. Keduanya akhirnya kembali beristirahat setelah pertarungan selesai. Nami dan Franky mengambil alih tugas penjagaan sambil memastikan tidak ada ancaman baru yang mendekat. Tetapi di area lain, situasinya jauh lebih buruk. Di wilayah utara Elbaf, sebuah monster yang jauh lebih berbahaya sedang mengamuk. Homies Chimera, makhluk mengerikan yang menjadi salah satu Homies terkuat yang diciptakan dari buku sihir Imu. Tubuhnya merupakan perpaduan berbagai monster. Kekuatan fisiknya luar biasa, kecepatannya mengerikan, dan daya tahannya hampir mustahil ditembus. Pasukan utara Elbaf yang mencoba menghentikannya justru dihancurkan satu persatu.
Prajurit raksasa berjatuhan. Jeritan terdengar di mana-mana. Tidak peduli seberapa keras mereka melawan, perbedaan kekuatan terlalu besar. Homies Chimera benar-benar berada di level yang berbeda. Namun saat keputusasaan mulai menyelimuti medan perang, dua sosok muncul hampir bersamaan, Zoro dan Sanji. Keduanya sebenarnya baru saja menyelesaikan pertarungan besar sebelumnya. Mereka sempat beristirahat, tetapi hanya sebentar. Begitu tenaga mereka kembali cukup stabil, keduanya langsung bergerak menuju lokasi ancaman berikutnya. Dan tanpa diduga, tujuan mereka ternyata sama, Homies Chimera. Saat melihat satu sama lain, suasana langsung berubah. Alih-alih bekerja sama dengan tenang, mereka justru mulai saling menyindir seperti biasa. "Aku yang akan mengalahkannya," kata Zoro. Sanji langsung mendengus. "Mimpi saja, jangan sampai malah jadi beban." Tatapan tajam saling beradu. Aura persaingan langsung terasa. Para prajurit yang melihatnya bahkan tidak tahu harus khawatir pada monster di depan mereka atau dua orang di belakang mereka. Namun satu hal yang pasti, ketika Zoro dan Sanji bertarung bersama, musuh manapun akan berada dalam masalah besar. Di tempat lain, kelompok Dori menghadapi ancaman berbeda, Homies Baku. Monster misterius yang memiliki kemampuan sangat aneh. Bentuknya saja sudah membuat Bonnie kebingungan. Ia bahkan mengaku baru pertama kali melihat makhluk seperti itu. Saat itu Bonnie sudah cukup kelelahan setelah menggunakan kekuatannya secara besar-besaran dalam pertarungan sebelumnya. Robin menyarankan agar Bonnie menghemat tenaga, karena pertarungan kali ini kemungkinan akan berlangsung lebih lama. Tak menunggu lama, Jinbe langsung membuka serangan. Air dari awan di sekitar mulai bergerak mengikuti kendalinya. Gelombang besar melesat menuju Homies Baku. Tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Homies itu menggunakan belalainya untuk menyerap serangan air tersebut. Bukan hanya menyerap, ia bahkan memantulkannya kembali dengan kekuatan yang sama. Rentetan proyektil air langsung menghujani medan perang. Jinbe dan yang lain terpaksa menghindar. Jadi begitu, gumam Jinbe. Air justru menguntungkannya. Mereka pun sadar bahwa strategi sebelumnya tidak akan berhasil. Dan itulah yang membuat pertarungan menjadi jauh lebih sulit. Sementara itu di kedalaman hutan Elbaf, pertarungan lain sedang mendekati akhir. Ragnir bertarung melawan Homies Sabertooth Api. Monster ini terkenal sebagai salah satu Homies tercepat yang pernah muncul. Pergerakannya sulit diikuti. Serangannya datang dari berbagai arah. Namun ada satu masalah besar. Lawan yang dihadapinya adalah Ragnir, pemilik kekuatan es absolut. Api yang seharusnya menjadi musuh alami es justru tidak mampu memberikan keunggulan apapun. Setiap kobaran api yang dilepaskan langsung dibekukan. Setiap serangan dibalas dengan dingin yang mematikan. Dan akhirnya kesempatan itu datang. Saat Homies Sabertooth mencoba menyerang kembali, Ragnir bergerak lebih cepat. Sebuah tendangan telak menghantam tubuh monster tersebut. Tubuhnya terpental jauh, menabrak pohon raksasa. Belum sempat bangkit, Ragnir sudah muncul di depannya. Mode palu, kekuatan penuh. Pukulan mengerikan dilepaskan. Dalam sekejap, es menyelimuti seluruh tubuh Homies Sabertooth. Monster itu membeku total. Tak mampu bergerak, tak mampu melawan. Dan beberapa saat kemudian, tubuhnya menghilang. Kembali ke dalam buku sihir Imu. Pertarungan selesai, namun kemenangan itu membawa konsekuensi baru. Kini Ragnir bisa kembali membantu Loki, karena di tempat lain Loki sedang menghadapi lawan yang jauh lebih menakutkan, Imu. Dan pertarungan itu baru saja memasuki fase yang jauh lebih berbahaya. Sementara perang di Elbaf terus berkobar tanpa tanda-tanda akan mereda, di belahan dunia lain sebuah pertempuran yang tidak kalah brutal sedang berlangsung. Pulau Hachinosu, markas besar bajak laut Kurohige, tempat yang selama ini dikenal sebagai sarang para monster. Di sanalah Katakuri akhirnya menunjukkan mengapa dirinya pernah menjadi salah satu komandan terkuat di era Big Mom. Sebelumnya Katakuri berhasil melancarkan serangan telak yang membuat Burgess terpental jauh. Tubuh raksasa Burgess menghantam bangunan-bangunan di belakangnya hingga runtuh berkeping-keping. Debu membumbung tinggi ke udara, tanah retak, suasana menjadi kacau. Namun bagi Katakuri itu masih belum cukup.
Tatapannya tetap dingin, pikirannya hanya tertuju pada satu nama, Kuzan. Orang yang dianggap bertanggung jawab atas penderitaan keluarganya. Orang yang ingin ia temukan dengan tangannya sendiri. Orang yang harus membayar semuanya. "Aku tidak punya waktu bermain denganmu." Suara Katakuri terdengar berat. Aura haki pengamatan tingkat tinggi miliknya terus aktif tanpa henti. Ia sudah melihat masa depan. Ia sudah melihat setiap kemungkinan. Dan ia tahu pertarungan ini harus segera diselesaikan. Katakuri melesat. Tubuhnya berubah menjadi mochi. Kecepatannya meningkat drastis. Ia berniat mengakhiri Burgess saat itu juga. Tetapi tepat ketika serangan terakhir hendak dilepaskan, ledakan besar terjadi. Rentetan bola api meluncur dari kejauhan. Katakuri langsung menghentikan serangannya. Refleksnya bekerja sempurna. Dinding mochi raksasa muncul dalam sekejap. Ledakan demi ledakan menghantam pertahanan tersebut. Api memenuhi udara. Asap tebal menyelimuti medan perang. Saat asap mulai menipis, sosok baru terlihat berdiri di kejauhan. Vasco Shoot, salah satu kapten Titanic yang paling berbahaya. Senyumnya terlihat mengerikan. Matanya dipenuhi kegilaan. Melihat kedatangan rekannya, Burgess langsung tertawa puas. Kini situasi berubah. Bukan lagi 1 lawan 1, melainkan 2 monster melawan 1 Katakuri. Namun anehnya Katakuri sama sekali tidak terlihat takut. Justru ekspresinya semakin dingin, semakin serius. "Di mana Kuzan?" tanyanya. Vasco hanya tertawa. "Kau tidak perlu tahu." Katakuri mengepalkan tangannya. Suasana mendadak menjadi berat. Bahkan udara di sekitar mereka terasa menegang. Tak lama kemudian, Burgess kembali bergerak. Ia mengangkat bongkahan batu raksasa yang ukurannya hampir menyerupai gedung. Dengan kekuatan luar biasa, batu itu dilempar ke udara. Di saat bersamaan, Vasco menyemburkan lautan api. Api tersebut menyelimuti batu raksasa itu hingga berubah menjadi meteor menyala yang mengarah langsung ke Katakuri. Langit seolah terbakar. Panasnya terasa sampai ke berbagai sudut kota. Namun Katakuri tidak bergerak panik. Mata masa depannya telah bekerja. Ia sudah melihat semuanya. Tanah di sekitarnya mulai berubah. Bangunan, jalanan, dinding, semuanya berubah menjadi mochi. Kemampuan awakening miliknya aktif sepenuhnya. Gelombang mochi raksasa muncul dari segala arah. Meteor api tersebut akhirnya tertahan. Lalu sebelum Burgess dan Vasco sempat bereaksi, 2 lengan mochi raksasa yang telah dilapisi haki muncul dari belakang mereka. Dan 2 pukulan menghantam secara bersamaan. Burgess terpental, Vasco ikut terlempar. Seluruh area bergetar hebat. Katakuri berdiri tegak di tengah kehancuran, sendirian, tetapi sama sekali tidak terlihat terdesak. Di area lain Hachinosu, pertarungan berbeda sedang berlangsung. Marco Sang Phoenix akhirnya berhadapan dengan Sanjuan Wolf, raksasa terbesar di kelompok Kurohige. Baru saja sadar dari pingsannya, Sanjuan Wolf terlihat kebingungan. Namun ketika menyadari bahwa Marco berada di hadapannya, ia langsung menyerang. Sebuah pukulan raksasa mengarah ke depan. Udara bergetar. Gelombang tekanannya menghancurkan bangunan di sekitar. Tetapi Marco tidak mundur. Api biru Phoenix langsung menyelimuti tubuhnya. Sayap raksasa terbentang. Ia terbang menembus langit, meluncur lurus menuju kepalan tangan raksasa tersebut. Benturan pun terjadi. Api biru dan kekuatan fisik raksasa saling bertabrakan. Ledakan energinya bahkan terlihat dari kejauhan. Marco yang selama ini dikenal sulit dijatuhkan, kembali menunjukkan mengapa dirinya pernah menjadi tangan kanan Whitebeard. Sementara itu, di pulau lain yang menjadi markas sekutu pasukan revolusi, pertempuran besar juga sedang berlangsung. Lindbergh, Morley, dan pemimpin Buccaneer. Ketiganya kini menghadapi satu lawan yang luar biasa berbahaya, Admiral Ryokugyu. Sejak awal pertarungan, Ryokugyu terus menunjukkan mengapa dirinya menjadi salah satu kekuatan terbesar angkatan laut. Kemampuan hutan miliknya sangat mengerikan. Pohon-pohon raksasa tumbuh di mana-mana, akar memenuhi tanah. Tanaman pemangsa muncul tanpa henti. Setiap kali satu dihancurkan, 10 lainnya muncul kembali, seolah tidak ada habisnya. Lindbergh terus menembak dari kejauhan. Morley menyerang dari bawah tanah. Pemimpin Buccaneer menghancurkan setiap penghalang yang ada di jalannya. Namun Ryokugyu tetap berdiri kokoh, tidak goyah sedikit pun.
Melihat situasi itu, pemimpin Bukanir akhirnya mengambil keputusan. Ia mengabaikan tanaman-tanaman yang terus bermunculan. Tubuh besarnya melompat tinggi ke udara, langsung mengincar Ryokugyu. Melihat lawannya mendekat, Ryokugyu akhirnya mencabut pedangnya. Aura haki menyelimuti bilah tersebut. Atmosfer medan perang berubah. Dua kekuatan besar saling berhadapan, dan beberapa detik kemudian mereka bertabrakan. Gelombang kejut besar langsung menyebar ke segala arah. Namun dari semua pertempuran yang sedang berlangsung di dunia, ada satu pertarungan yang mungkin paling berbahaya. Pertarungan yang bahkan bisa menentukan masa depan pasukan revolusi. Sabo melawan Gorosei Mars. Pertempuran mereka berlangsung di udara, dan itu menjadi masalah besar bagi Sabo. Mars memiliki kemampuan terbang alami, sedangkan Sabo harus terus menjaga konsentrasi untuk tetap berada di langit menggunakan kekuatan apinya. Kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal, dan itulah yang akhirnya terjadi. Saat keduanya bertukar serangan berulang kali, Mars tiba-tiba menggunakan kemampuan baru yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya. Energi panas terkumpul di sekeliling tubuhnya. Suhu udara naik drastis. Lalu, ledakan dahsyat terjadi. Sabo terkena dari jarak dekat. Tubuhnya terpental, keseimbangannya hilang. Api yang menopangnya mulai tidak stabil. Untuk sesaat, ia kehilangan kendali dan akhirnya jatuh dari langit. Angin menerpa tubuhnya dengan keras. Jarak ke tanah semakin dekat. Namun yang lebih mengkhawatirkan bukanlah jatuhnya Sabo, melainkan fakta bahwa Mars masih terlihat tenang. Seolah serangan tadi hanyalah pemanasan. Seolah kekuatan sesungguhnya masih belum diperlihatkan. Dan jika itu benar, maka Sabo sedang menghadapi salah satu monster paling mengerikan yang pernah berdiri di puncak dunia. Sementara itu, jauh di dalam dimensi Nika, Luffy masih menyaksikan masa lalu Joy Boy yang perlahan mengungkap rahasia terbesar sejarah. Dunia bergerak menuju perang besar. Rahasia masa lalu mulai terbuka. Musuh-musuh terkuat mulai menunjukkan kekuatan mereka. Dan tanpa disadari, hari yang akan menentukan nasib seluruh dunia sudah semakin dekat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja klik subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.